Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bu Wahdah pada pertemuan hari ini di hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga kondisi fisik kalian dan jangan keluar rumah. Kita masuk ke dalam tema baru ya, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran pertama. Di dalam tema 4 ini kita akan mempelajari muatan pembelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Persiapkan alat dan buku tulis beserta buku paket tema 4D karena hari ini kita akan belajar tema 4D ya, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Yang akan kita bahas di dalam pembelajaran pertama, kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Boleh kalian lihat di slide berikutnya. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana dengan jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami lebih lanjut, mari kita pelajari secara bersama-sama. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan atau di dataran tinggi. Udara di dataran tinggi atau pegunungan tersebut, udaranya terasa sejuk. Berbeda dengan tempat tinggal Lani. Biasanya setiap pagi hari, Lani tak bosan untuk menemani kakeknya berjalan ke pagi. Tempat tinggal kakek Lani pun dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk atau berada di dataran tinggi. Adapun pengertian teh itu merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan, seperti halnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor. Brebes dan Wonosobo berada di Jawa Tengah dan Malang yang berada pada Provinsi Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun atau di Provinsi Sumatera Utara dan Kerinci berada di Provinsi Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tersebut tidak akan terkikis terbawa oleh air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Ada 5 soal yang harus kalian ketahui beserta jawabannya. Yang pertama,
Di mana tumbuhan teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya adalah teh dapat tumbuh di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kedua, bagaimana cara agar tanaman teh dapat menahan erosi? Jawabannya, tanaman teh sebaiknya ditanam berjajar rapi dengan diberi jarak 1 meter untuk menahan derasnya aliran air sehingga tanah tersebut tidak akan terkikis terbawa oleh air. Ketiga, apa yang terjadi jika tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Jawabannya, apabila tanaman teh dikonsumsi secara terus-menerus dan besar-besaran, tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Soal keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawabannya, pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa-sisa akar dan tunggul serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Nah, dalam penanaman hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Kemudian, untuk soal yang kelima, kalian bisa lihat di slide berikutnya. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam dapat tumbuh subur? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus tetap dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan rutin memberi pupuk dan perawatan secara teratur. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus selalu kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan sangat merugikan kita. Selanjutnya, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita mempelajari mengenai peta pikiran. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Jawabannya sudah ada di sini ya. Bisa kalian baca sendiri atau kalian mau mencatat di buku tulis, silahkan. Karena ini hanya informasi saja. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Di antaranya yaitu kalian bisa lihat di gambar ini. Ya, ada yang penanam teh, kemudian ada yang bekerja sebagai pemetik teh, ada yang bekerja sebagai penggiling daun teh, dan ada juga yang bekerja dalam pengemasan teh tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang diagram Venn pada jenis pekerjaan. Kalian bisa lihat di gambar pada slide berikutnya. Ini merupakan diagram Venn jenis pekerjaan yang dimana ada dua jenis pekerjaan yang kalian bisa tulis di pekerjaan tersebut, ya, di paling atas. Jenis pekerjaannya apa? Kemudian untuk sisi kanan dan sisi kirinya itu perbedaan dari kedua jenis pekerjaan tersebut. Nah, untuk lingkaran di tengah itu, ya, itu adalah satu kesatuan atau persamaan dari kedua jenis pekerjaan tersebut. Contohnya seperti ini. Ya. Ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama, diagram Venn yang pertama ada jenis pekerjaan sebagai nelayan. Diagram Venn kedua ada jenis pekerjaan sebagai penambak ikan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau nelayan itu bekerjanya di laut, sedangkan penambak ikan bekerjanya di daratan. Tugas nelayan dan penambak ikan itu apa, Bu? Tugas nelayan mencari ikan di laut, sedangkan tugas penambak ikan membudidayakan ikan di daratan. Persamaannya kalian bisa lihat di lingkaran paling tengah. Itu adalah persamaan dari kedua jenis pekerjaan
nelayan, dan penambak ikan. Persamaannya itu ada ikan dan stok ikan bagi masyarakat. Itu merupakan penjelasan tentang diagram Venn yang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Muatan pembelajaran IPA. Di sekitar kalian terdapat sumber daya alam yang harus wajib kalian jaga. Ya. Di sini Bu Ada memberikan 2 contoh pada tabel video pembelajaran ini. Contoh pertama, itu ada tumbuhan. Kegiatan untuk menjaga kelestariannya bagaimana? Tidak menebang pohon secara sembarangan. Tabel kedua, pada sumber daya alam hewan, contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya adalah tidak berburu hewan sembarang tempat. Itulah materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Untuk tugasnya, silahkan buka buku paket tematik 4D, kerjakan muatan bahasa Indonesia halaman 8, 1-5. Kemudian soal kedua, kalian bisa kerjakan muatan pembelajaran IPA di halaman 11. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.